Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayangsari dengan NPM A1I022044. Di sini saya berasal dari Prodi PG PAUD. Saya dari kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan isi PPT saya yang berjudul Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran AUD. Baiklah, yang pertama yang saya akan sampaikan tentang pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif merujuk pada kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan dipahami oleh penerima pesan, sehingga tujuan komunikasi tercapai. Ini melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, penyampaian ide yang efisien, dan kemampuan mendengarkan yang baik untuk memastikan pemahaman dan optimal antara pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya, ada tipe-tipe komunikasi efektif dalam pembelajaran AUD. Yang pertama ada verbal communication. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak usia dini. Pilihlah kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, non-verbal communication, yaitu gestur tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif kepada anak-anak. Yang ketiga, visual aids, yaitu gunakan gambar, poster, atau media visual lainnya untuk membantu menyampaikan konsep atau informasi dengan lebih jelas dan menarik perhatian anak-anak. Yang keempat, interaktif, yaitu libatkan anak-anak dalam proses pembelajaran melalui pertanyaan, permainan, atau kegiatan kolaboratif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka. Yang kelima, gunakan cerita. Anak-anak suka bercerita. Gunakan cerita-cerita yang sederhana dan relevan untuk menyampaikan konsep atau nilai tertentu. Selanjutnya adalah penerapan komunikasi efektif dalam pembelajaran AUD. Yang pertama, berkomunikasi dengan dukungan atau penerimaan. Yang kedua, gunakan pintu pembuka. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang keempat, gunakan pernyataan kamu untuk memproyeksikan ide dan perasaan anak. Yang kelima, hilangkan kata jangan atau tidak. Yang keenam, gunakan kata-kata saya untuk mengutarakan pikiran atau perasaan Anda. Yang selanjutnya, berkomunikasi dengan pandangan mata sejajar. Dan selanjutnya, cobalah untuk tidak menginstruksi dan memarahi anak-anak ketika anak sedang bercerita. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang baik untuk memberikan semangat dan membentuk anak. Baiklah, di slide selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam komunikasi efektif dalam pembelajaran AUD. Yang pertama, keterbatasan bahasa. Anak-anak usia dini mungkin memiliki keterbatasan bahasa dalam kosakata dan struktur bahasa, sehingga dapat menjadi hambatan dalam pemahaman pesan yang disampaikan. Yang kedua, gangguan perhatian. Anak-anak usia dini cenderung memiliki tingkat perhatian yang singkat, sehingga sulit untuk dapat mempertahankan fokus pada pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua. Jika orang tua tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran anak, dapat menjadi hambatan karena kurangnya dukungan dan pemahaman tentang perkembangan anak. Yang keempat, gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan yang bising atau tidak kondusif dapat menyebabkan proses komunikasi pembelajaran anak-anak usia dini. Yang kelima, perbedaan gaya pembelajaran. Setiap anak memiliki gaya-gaya yang berbeda pada pembelajaran. Kesulitan dapat muncul ketika metode pembelajaran tidak sesuai dengan preferensi pembelajaran masing-masing anak. Ya, baik, selanjutnya kesimpulan. Komunikasi efektif dalam pembelajaran anak usia dini penting untuk membangun hubungan yang positif, memahami kebutuhan individu, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan mereka secara holistik. Baiklah, itu saja
itu saja hasil pemaparan dari PPT yang telah saya buat. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.